Li Yaning, yakin mau menikah denganku? Aku, yakin. Aku, Li Yaning, akan menikahi Xiao Qian. Dan tak akan menyesal. Kali ini jangan cari alasan lagi. Sekalipun hujan pisau kencan ini harus kamu ikuti. Paksa untuk. Aku sudah menikah, masa mau kencan buta lagi? Kenapa kamu bawa Nanan langsung ke rumah kami, sebelum orang tuaku tahu? Cepat bawa Nanan cepat. Ha. Li Yuning. Lepaskan dia. Ayah. Ibu, Nanan sangat merindukanmu. Nanan juga ingin bersama ibu. Ma quand ma lame t'a imbaru. Nenen, ibu juga merindukanmu. Tapi malam ini, kamu tidak bisa tinggal. Kekek. Kesehatannya buruk. Jadi pernikahan ayah ibu. Jangan sampai mereka tahu. Nona Li, belum menikah? Ayah, pacar aja nggak punya. Sayang aku lahirin dia. Sayang. Kita sudah menikah 4 bulan. Tahun ini Imlek, aku ingin ajakmu pulang. Aku harus angkat telepon. Ha. Allô. Bo. Ning, kapan pulang untuk Imlek? Usia 26 tahun sudah cukup dewasa. Cewek seusiamu di desa kita. Sudah punya anak yang bisa belanja. Ayah. Bo. Kalau. Maksudku seandainya, aku menikah dengan pria tampan dan kaya. Baik hati dan perhatian. Lajang belum pernah nikah, tapi satu kekurangannya. Dia lebih tua dariku. Apa ibu dan ayah tidak toleran? Lebih tua berarti lebih dewasa. Tapi dia punya anak. Li Yuning. Sekalipun kau nikahi duda. Zhonggang jadi ibu tiri. Lupa? Anak kepala desa umur 7 tahun diperlakukan semena-mena oleh ibu tirinya. Ibu tiri itu bukan orang baik. Bo. Ini prasangka kalian. Kalau ibu memaksa, berarti ingin mempermalukan kami di depan seluruh desa. Dia ini terlalu banyak baca buku. Kamu pikir pria punya anak tapi lajang? Mana mungkin sebaik yang kau bilang? Aduh, Bikin kesel. Ning, Yo Huan di desa. Zhou Huan, kamu ingatkan? Sekarang dia sukses. Kapan pulang? Nanti bibi akan menjodohkan kalian. Kalau cocok, langsung tunangan. Bo. Pekerjaanku belum stabil. Tidak mau pacaran. Baiklah, Jengge ya. Kali ini jangan cari alasan lagi. Sekalipun hujan pisau kencan ini harus kamu ikuti. Paksa untuk. Ya, iya sudah. Bo, aku masih ada kerjaan. Dah dulu ya. Oke, ditutup ya. Tunggu. Udah putus. Aduh, dasar si tiga ini. Ya ampun. Aku sudah menikah. Masa mau kencan buta lagi? Minuman bikin masalah. Tunggu. Seharusnya senior. Kedempanan menisakan. Kalau tidak aku takkan ceroboh menikah seperti ini sampai sekarang. Harus sembunyi-sembunyi. Ha. Senior. Sejak lulus, sudah 4 tahun tak jumpa. ayah, Ayo. Berselang. perselang. Maaf, dulu janji mau hadir di wisudamu, TAPI. Aku mengingkari. Tak APA. Tapi kenapa menghilang? ITU. Ada masalah ya? Saat itu, keluarga ada masalah. TAPI. Sudah berlalu. Tak ada cincin. Berarti aku masih punya kesempatan? Bagaimana denganmu? Sudah punya pacar? Pekerja biasa, tak pantas punya cinta. Tapi tak kusangka, senior begitu cepat ya. Sudah punya anak pula, bisa memikatmu. Pasti. Pasti istrimu cantik ya? Yaneng. Hmm. Aku tak punya istri, juga belum menikah. Nanan. Saat Nanan 5 bulan, meninggal karena kecelakaan. Selama ini, aku yang merawatnya. Aku. Maaf senior, bukan maksudku begitu. Aku akan menghukum diri. Jangan. Permisi dulu, aku angkat telepon. Awalnya ingin mengungkapkan, sebelum lulus pada senior, apa dia curiga sesuatu, sampai hilang kontak? Dia sudah punya anak. Kenapa aku masih terpikat? Wajah senior masih tampan.
Bibirnya. Bibirnya sepertinya enak dicium. Tolak anak keluarga broken home. Selain menikah, akan negosiasi dengan sekolah. Agar Nanan bisa sekolah, aku rela menyumbang 3 miliar rupiah untuk pendidikan. Hanya menikah saja kan? Aku bisa bantu. Xiao Qian. Aku suka pada Director Xiao. APA Katamutati. Aku bilang, ayo kita menikah. Yaneng. Kau sadar ucapannya? Aku sadar. Kita menikah. Nanan bisa sekolah. Ibuku tak akan lagi paksakan kencan buta. Masih pagi. Catatan sipil masih buka. Ayo. Kita urus sertifikat. Li Yaneng, yakin mau menikah denganku? Aku. Yakin. Aku. Li Yanning. Akan menikahi Xiao Qian. Dan tak akan menyesal. Untung dulu persuasi Qian nikah diam-diam. Jika orang tua tahu, aku jadi ibu pasti mereka marah besar. Sayang. Sejak kita menikah, aku belum ajakmu ke rumah tua keluarga Xiao tahun baru ini. Mau ikutku pulang? Hah? Bahkan jika hujan pisah kencan ini, kau harus tetap datang. Ya ampun. Sayang. Hari ini tahun baru Imlek. Mau ikut aku pulang? Ibu. Rumah lama itu seperti rumah yang sangat Kakek pelayan tahu kamu suka bunga. Dia menanam khusus di halaman belakang. Banyak sekali bunga. Pasti kamu akan suka. Benarkah? Saat orang tuaku masih ada, Pak Chen sudah lama di keluarga kami, sebagai pelayan. Sekarang hitung-hitungan, sudah hampir 30 tahun. Sudah seperti keluarga sendiri, sosok yang sangat kuhormati. Makanya kali ini pulang ke rumah lama. Aku juga ingin memperkenalkanmu. TAPI. Ibu. Temani aku dan ayah. Pulang bersama. Ayahku. Ya? Qian. Beberapa hari saat tahun baru nanti, aku mungkin harus dinas. Tahun ini mungkin tak bisa menemani pulang bersama. Tolong minta maaf ke Pak Chen. Tidak apa-apa. Aku tahu kamu masih ragu tentang pernikahan kita. Ini kan hanya impulsifmu saat mabuk. Ibu. Apa ibu tidak mau kami lagi? Apa Nanan akhir-akhir ini melakukan kesalahan sampai ibu marah? Ibu jangan tinggalkan aku, ya? Tidak, ibu tidak akan meninggalkan. Qian, bukan itu maksudku. Sangga. Aku benar-benar ada urusan. Begini, setelah tahun baru. Kita pulang bersama, setuju? Benar-benar tak APA. Kamu bisa terus menguji. Tunggu sampai kamu mau pulang bersamaku. Baru kita pulang bersama. Aku. Di hadapan, kamu tidak perlu ragu. Lakukan yang kamu mau. Pasti ibu menyembunyikan sesuatu dari aku dan ayah. Yansheng. Ibu mau menyembunyikan. Mau ngapain dari kami? Aneh. Ayah juga ada di Yuncheng. Jangan-jangan mereka mau meninggalkanku. Un tuc bulan madu? Aku harus ikut ibu. Akhirnya sampai rumah. Kirim lokasi ke orang tua dulu. Yuncheng. Youning juga di Yuncheng. Dia meninggalkan kami. Diam-diam pulang kampung. Manajer Sao, ada masalah, tuan kecil menghilang. APA, kerahkan semua sumber daya, segera selidiki. Siap.
Kakak, tenang saja. Aku pasti akan menemukan Nanan. Jangan khawatir, Kak. Aku pasti akan bawa Nanan pulang. Tahan Kau. sebentar. Sebentar lagi sampai ruang gawat darurat. Kakak harus kuat. Tahan ya, Kak. Ayant. Kakak kepar. Sudah pergi. Tapi Nanan, dia baru 5 bulan. Aku tidak tega meninggalkannya. Kalau begitu hiduplah dengan baik. Hidup dengan baik, agar bisa melihatnya besar, Kak. Rawat baik-baik Nanan. Kumohon. Cac. Cac. Aku janji, aku akan anggap Nanan sebagai anak kandungku sendiri. Akulah ayahnya. Aku takkan biarkan dia terluka. Direktur Sao sudah ketemu. Si bocah beli diam-diam tiket pesawat yang sama dengan nyonya. Terbang sendiri ke kota Yut. Dasar anak ini. Siapkan mobil, sekarang juga ke kota Yut. Oh, dan juga, lokasi si bocah. Kirim ke cabang di kota Yut. Minta mereka carry dulu. Suruh bantu cari. Lokasi tuan muda, apakah perlu kirim ke nyonya? Tidak perlu, karena dari awal dia tidak bilang mau pulang. Jangan ganggu dia. Biarkan dia temani keluarganya. Tante cantik, paman ganteng, tahukah kalian restoran ini ada di mana? Aku cari ibu. Ini anak siapa? Manis sekali mulutnya. Benar juga, anak zaman sekarang, pandai bicara ya. Seketika bikin kita terasa muda dan cantik. Aku emang masih muda. Baiklah, kamu paling muda, paling cantik. Tapi orang tua sekarang ceroboh. Tega biarkan anak kecil cari ibu sendirian? Ini dia. Sirian, oh ini, kebetulan kami mau ke sana. Ajak Tante yuk. Hebat. Mama. Nenen. Kok kamu? Yaneng? Ayah ibu. Kenapa mereka muncul di Yunchen? Jangan-jangan mereka mengikuti kita dari Jiangchen? Li Yaneng. Ada apa ini? Bagaimana kamu tahu nama anak ini siapa? Adik kecil ini di papan registrasi ini. Bukannya sudah tertulis? Lihat, sudah ada tulisannya. NAK, bilang sama tante. Apa kamu kehilangan mama? Butuh bantuan tante? Nanan. Aya. Oh. Nanon t'a eu. Kalian memang diam-diam berbulan madu. Bulan madu. Bulan madu apaan? Dia kan masih kecil. Mengerti apa itu bulan madu? Dia kira bawa koper. Berarti bulan madu. Nah, ayahmu datang. Cepat ke sisi ayah. Mama pura-pura taquena la cul. Nah kan, Youning jomblo bertahun-tahun. Mana mungkin punya anak? Rupanya dia belum bilang tentang pernikahan kita, aku dan Nanan. Seberat ini sampai harus disembunyikan? Ayah si anak, mamanya mana? Tadi si kecil, masih mencari mamanya. Masih mencari mamanya. Oh, mamanya si anak. Ma. Kamu nanya-nanya. Urusan pribadi orang, lihat dia bawa koper. Pasti buru-buru. Aku benar-benar linglung. Hei mas-mas, jangan tersinggung ya. Tidak apa. Mamanya si anak, sekarang sibuk mengurus kita. Tidak boleh, jangan sampai mereka terus berinteraksi. Ayah ibu. Aku lap. Aku tiba-tiba ingin makan masakan rumah. ITU, dia juga mau pulang tahun baru. Jangan buang waktunya. NAK tak mau pulang. Lain kali tante pasti temani kamu. Ya. Ayo pergi. Si gadis ini, kapan makan? Sampai buru-buru begini? Katanya kalau malas makan. Pikirannya bermasalah. Ayo ayah cepat. Tak disangka setelah menikah. Dia bahkan status, tak mau beri kita. Aya, apa mama? Tak mau kita lagi? Nanan, mama tak akan meninggalkan kita. Tapi kalau Nanan ingin tahun baru bareng mama, kita harus cari tahu dulu. Kenapa dia sembunyikan? Lalu kita bekerja sama. Taklukkan mama. Nanan mengerti. Yes. Xiao Qian.
Aku sudah jelaskan lewat telepon kemarin. Bukannya semuanya sudah kupaparkan? Apa kamu berniat menyembunyikan kami, selamanya begini? Tentu tidak. Aku juga ingin mengakui kalian secara terbuka. Tapi kamu tahu, kampung kita punya persangka buruk pada ibu. Ayahku punya masalah jantung. Takut membuatnya terkejut. Sayang, Yuning pulang tahun baru ya? Ayah, hey. Sayangku, aku sangat merindukanmu. Oh. Yuning, pagi-pagi berdiri di sana, seperti patung penjaga pintu. Aku capek bekerja. Panas, mau istirahat. Duduk sebentar. Kamu sibuk saja. Jangan pedulikan aku. Kenapa kamu datang lagi? Tenang, sayang. Sudah kuperiksa. Mertua tidak di rumah. Sayang. Hari ini ulang tahun. 4 bulan pernikahan kita. Tahukah kamu betapa berbahayanya tindakanmu ini? Mengintai-intai semua orang di sini. Tahu aku sejak kecil. Sudah, cepat pergi. Hei bangga. Sayang, datang ke tembok belakang rumahmu. Wah. Sayang, kenapa kamu datang? Bukannya kamu ingin makan perbuatan Nyonya Wang? Jadi kurir spesialmu. Telah datang. Nyonya ini puas dengan pelayanan. Dereku? Kamu baik sekali sayang. Aku merindukanmu. Aku juga. Cepat pergi, aduh. Tolong. Ada orang pingsan di sini. Telepon 120. Yang dia periksa situasi. Ada yang perlu dibantu? Baik, Pasal. Ini Paman Li dari barat. Dia punya sakit jantung. Jangan-jangan kambuh. Permisi, minta jalan. Paman Li, Yang Xiao, bubarkan kerumunan. Jaga sirkulasi udara. Mangir semua. Paman Li. Ayah, jam tanganku mendeteksi kondisi jantung kakek mulai stop. Sepertinya obatmu berhasil. Sejak tahu Paman Li punya sakit jantung, untuk jaga-jaga, selalu bawa obat. Tak disangka, ternyata berguna. Ambulans, kapan sampai? Bagaimana ini? Ambulans terhalang pasar. Tak bisa masuk. Ini bagaimana? Tidak bisa menunggu lagi. Kondisi Paman Li tidak bisa ditunda. Kita harus cepat menemui ambulans dengan mobil. Ayah, kakek pasti baik-baik saja, ya? Tenang saja, kakek pasti tidak apa-apa. Ibu. Nenen, Nanan, kenapa kamu kesini? Bukan, kenapa kamu bawa Nanan langsung ke rumah kami? Sebelum orang tuaku tahu, cepat bawa Nanan cepat. Li Yuning, lepaskan dia. Ayah. Aku tidak sengaja. Jangan salahkan dia. Dia tidak sengaja. Jangan bela dia. Xiao Xiao tamu yang aku undang hari ini. Bagaimana bisa kamu perlakukan tamu dengan tidak sopan seperti ini? Mengusir tamu? Cepat, minta maaf pada tamu. TAMU, kapan jadi tamu ayahku? Xiao Xiao penyelamanya waku. Hari ini, aku sengaja mengundang mereka berdua untuk berkunjung ke rumah kami. Aku juga sudah bilang ke ibumu untuk menyiapkan beberapa masakan enak. Hari ini kita berdua minum sedikit. Ya, baiklah. Bukan. Ayah. Kamu mau biarkan dia makan di sini? Dan, itu tadi, penyelamat nyawa itu bagaimana ceritanya? Ayah, ini kan tahun baru, waktu berkumpul keluarga. Aku dan Nanan, sebagai orang luar di sini, sungguh tidak pantas. Kalau begitu kami pergi saja. Ayo pergi, Nanan. Yah, ayah. Kamu lihat kan, si tamu sudah bilang, memang tidak pantas. Sayang, malam ini kamu harus mengalah. Pergi ke hotel dulu dan tunggu aku. Tidak apa. Nanan, kembali ke hotel. Ayah akan pesankan makanan untukmu. Kamu mau makan apa? Li Yuning, lepaskan aku. Terakhir kuperingatkan kamu, Xiao Xiao penyelamanya waku. Tidak ada istilah orang dalam luar. Xiao Xiao sekarang bagian dari keluarga. Xiao Xiao, dia memang selalu kasar mulutnya. Jangan tersinggung ya. Tidak apa, aku tidak marah. Xiao Xiao memang murah hati. Yaning, kamu harus belajar darinya. Biar ku bantu. Tidak boleh kamu yang melakukannya. Lauli, bawa hidangannya. Ya baik, duduklah cepat. Ibu. Nanan sangat merindukanmu. Nanan juga ingin bersama ibu. Makan malam tak baru. Nenen, ibu juga merindukanmu. Tapi malam ini, kamu tidak bisa tinggal. Kekek, kesehatannya buruk. Jadi pernikahan ayah ibu. Jangan sampai mereka tahu. Mengerti, Xiao Qian?
Apa kamu main lisik lagi? Cepat bawa Nanan pergi, sebelum mereka sadar. Dengga, hubungan kita seperti bom waktu. Jangan meledak malam ini. Sayang. Pikir kamu memandangku? Aku. Tidak, bukan itu maksudku. Xiao Xiao, Ning Ning. Kalian sedang bahas apa? Apakah kalian sudah saling kenal? Xiao Xiao, Ning Ning. Lagi ngobrol apa? Kalian sudah saling kenal? Ah enggak, sama sekali enggak kenal. Benar-benar asing. Oke kalau begitu, ayo makan. Baiklah. Cepetan makan. Yuk. Habis makan nanti. Cepat antar Nanan pulang. Denggagon. Siap sayang. Xiao Xiao. Masakan ini. Hasil masakanku. Coba cicip. Tumis tomat telur kelihatannya biasa, tapi rasanya segar banget. Aroma telurnya wangi, dengan rasa asam manis tomat. Langung terasa di langit-langit. Dan kelezatannya, nggak cuma di permukaan lidah, tapi menyebar ke seluruh mulut. Dari satu gigitan ini kelihatan, keahlian masakmu, lebih hebat dari hotel bintang 5. Wah, Xiao Xiao. Ponta orang perpendidikan. Cara bicaramu, beneran berkualitas. Wahahaha. Ayo bersulang. Hormat untukmu. Enak beneran? Tante Quantique. Tante Quantique. Wah, ini anak siapa yang manis? Lincah banget ngomongnya. Masakan tante cantik. Enaknya sama kaya. Masakan mama. Nenen, siapa yang kau panggil tante? Emang ada orang lain? Sini sayang. Makan yang banyak ya. Bu. Ini salah sebut generasi. Dia manggilmu tante. Terus aku dipanggil APA? Ya jelas kakak lah. Mau disuruh manggil apa? Tapi kalau manggil tante, sebenarnya juga nggak salah. Soalnya lihat aja, di desa ini kecuali kamu, udah pada nikah dan punya anak. Hidup tenang gitu. Cuma kamu yang nanggung, ngotot kerja di kota. Oh ya, Nonali. Belum menikah? Ayah, pacar aja nggak punya. Sayang aku lahirin dia, secantik ini. Tapi malah jadi perawan tua. Xiao Xiao. Kok cuma kamu yang urus anak? Mamanya mana? Mamanya. Kenapa hanya kamu yang saya lihat mengasuh anak? Di mana mamanya? Mamanya, meninggalkan saya dan anak. Diam-diam pulang kampung sendiri. Sampai sekarang belum beritahu keluarga tentang pernikahan kami. Mungkin tidak mau keberadaan saya dan anak ini. APA, kamu tampan dan berharisma. Nanan juga manis dan lucu. Sudah menikah dan punya anak. Tapi tidak beritahu keluarga, mana ada istri dan ibu seperti ini, benar kan, Youning? Iya, kalian semua benar. Ayah. Tadi kamu di depan pintu, bicara tentang penyelamat. Ada cerita apa? Begini, beberapa hari lalu, ayah kamu sakit jantung, pingsan di jalan. Untungnya ada Saudara Xiao, memberi obat tepat waktu, dan mengantar ke rumah sakit. Penyelamat ayah saya adalah kamu? Saudara Xiao, nyawa kakak ini adalah pemberianmu. Sudahlah, semua adalah minimum. Hormat pada Anda. Wah, Pakli, hetai. Baiklah. Sudah, jangan minum lagi. Sebentar lagi harus kembali ke hotel. Malam hari di desa tidak seperti kota. Jalannya sulit, betul kan? Ibu, ada anak juga loh. Nanti malam tidak aman. Tante cantik. Ayah dan saya tinggal di hotel. Tapi itu bukan rumah. Beberapa hari ini makan tidak enak. Tidur juga tidak nyenyak. Nanan sangat menyayangi kalian. Kalau bisa bersama kalian. Merayakan tahun baru bersama. Wah, Naning sedih ya. Meninggalkan kalian pulang sendiri. Mamamu tidak bertanggung jawab. Sangat tidak bertanggung jawab. Sini tant peluk. Benar kan? Kalau menurut saya, tinggal di hotel mana senyaman rumah. Betul kan? Mulai hari ini, kamu dan Nanan pindah ke sini bersama. Anggap ini rumah sendiri. Benar, Xiao. Tinggallah bersama kami. Ini kan tahun baru. Lebih rame dongong banyak orang. Hai, saya hormat. Hormat pada Anda. Satu tidak bisa tapi suka minum. Satu memaksakan minum. Persulant. Aduh, hahaha. Aduh. Saudara Xiao. Aduh. Hari ini sambil senang, di depan istrimu, kita berdua. Bersaudara. Apa? APA. Paman Li,
Tidak, salah, ini salah. Jangan panggil Paman Li lagi. Ganti panggilan. Panggil Kak Jun. Anggap ini rumah sendiri. Tolong, saya hanya ingin mendapatkan simpati mertua. Ini, Kak cari kakak baik ini. Jadi beda generasi dengan istri. Ah, Mama. Sambil sedang senang. Hari ini sekalian saja. Biar Ning Ning. Memanggil Xiao. Ayah angkat. Menjadi keluarga. Lagipula. Orang hebat seperti Xiao. Sulit ditemukan. Tidak bisa. Kenapa tidak? Saya rasa bisa. Hei, putri. Cepat, bersujud ke Paman Xiao Xiao. Panggil dia ayah angkat. Ayah, jangan sembarangan. Jangan, Kak Jun. Maksudku Paman Li, ini tidak pantas. Sungguh tidak pantas. Kenapa tidak Panta? Nyawaku selamat berkat. Mulai sekarang, aku adalah kamu adalah aku. Aigreko. Ning Ning. Panggil ayah. Ayah, Ning Ning. Panggil ayah. Kalian beda 12 tahun. Panggilan ini tidak pantas. Lagi pula dia kuma lebih tua citahun. Ini kan beda generasi. Iya, lebih baik saya memanggilmu. Paman Li lebih tepat. Cuma selisih 12 tahun. Saya menikah umur 18. 19 tahun punya Ning Ning. Sekarang baru 45 tahun. Masih muda kok, iya kan? Saudara Xiao Xiao. ayah. Muda memang muda. TAPI. Kata ayah memang tidak tepat. Iya kan Bu? Ibu juga berpikir begitu? Ning Ning sudah besar, tak pantas mengangkat anak angkat. Ya ampun. Tapi anak Nanan ini sangat menyenangkan. Lebih baik saya angkat Nanan sebagai anak angkat. Ibu. Lihatlah, dia sudah panggil saya ibu. Sudah diputuskan, Nanan adalah anak angkatku. Ayahmu juga mengakui Xiao Xiao sebagai saudara. Ning Ning, cepat panggil paman. Ibu lihat baik-baik. Kami berdua ini seharusnya sebaya kan? Benar kan? Ning Ning, apa kamu anggap ayah tua? Bukan ayah. Ayah mabuk. Aku tidak mabuk. Kamu yang mabuk. Lagipula nanti. Paman Xiao Xiao. Adalah seniormu. Hormatila. Baik, akan kupanggil paman. Beranikah dia jawab? Keponakan. Jangan malu-malu. Baik. Paman. Sini aku yang burus. Xiao Xiao jangan bergerak. Taruh sini nanti kuatur. Xiao Xiao ini. Benar-benar keluarga Li. Keluarga Li kami. Semua laki-laki yang urus rumah tangga. Ning Ning, nanti kalau menikah, harus cari yang rajin. Jangan jadi babu. Tak apa di rumah aku yang kerja. Sudah terbiasa kerja rumah. Di rumah ada Art. Kapan kamu pernah kerja? Ibu Lia ayah rajinkan. Bisa kerja rumah juga. Xiao Xiao kulitmu halus. Tak seperti bisa kerja rumah. Wadu. Sui pinggan. Sui pinggan. Xiao Xiao tadi minum alkohol. Tongan Li Saint Wajar. Aku bersihkan. Nanan lehate? Jangan bohong ya. Jangan tiru ayah, ngerti? Ayah ini benar-benar tidak membantu. Tak bisa biarkan mereka tinggal. Bisa ketahuan kebohongan. Harus cari akal. Bu, ibu lihat dia lelaki. Bawa anak tinggal di sini. Kalau warga tahu, pasti bergosip tentangku. Bilang aku ibu tiri. Bagaimana kalau? Jangan izinkan mereka tinggal. Ibu benar. Memang bisa salah paham. Memang mudah menimbulkan kesalahpahaman. Tante tidak ingin bersama Nanan. Tinggal serumah ya. Jangan dengarkan omongan kakak. Tante paling sayang anak baik seperti kamu. Asal jangan diam-diam. Menikah di luar pengetahuan kami. Menjadi ibu tiri orang. Selama kita benar, tak perlu takut. Lagipula, Xiao Qian sekarang pamanmu. Masih ada selisih generasi. Tak akan ada yang bergosip. Xiao Qian, kamu tidak boleh bawa Nanan pindah ke rumahku. Ya. Aku tahu. Aku membawa anak. Tak pantas untukmu. Makanya sembunyikan dari orang tuamu. Soal pernikahan kita, kamu merendahkanku. Aku tak menyalahkan. Hanya diri yang tak becus. Tak punya suara. Bukan itu maksudku. Kamu baik sungguh. Hanya saja. Benar tak bisa bawa Nanan masuk. Alasannya sudah kuberitahu. Ayahku punya sakit jantung. Jangan sampai terkejut. Makanya aku cari cara perlahan. Supaya menerima kita berdua. Keberadaan kita.
Masa pernikahan kita ingin disembunyikan selamanya? Atau kamu ingin bercerai? Tinggalkan aku dan Nanan? Aku, Mama benci papa? Tak mau Nanan lagi, kalau Nanan merepotkan. Nanan bisa pergi sekarang. Tidak, Mama tak membenci Nanan. Mama sangat sayang sungguh. Jangan usir kami, ya? Nanan ingin tahun baru dengan Mama. Baiklah, Mama janji. Jangan nangis ya? Oh, Bagus sekali. Ayah, kita akhirnya bisa tinggal di sini. Yes. Xiaoqian, Cepat pulang istirahatlah, aku mau menyapu. Aku mau kerjakan PR. Kilian. Ada apa dengan ayah? Apakah babi mau makan orang? Ah. Kamu tidur lagi saja. Ayah Kiliar melihat dulu. Ada apa? Tidak apa-apa. Setiap tahun di desa selalu potong babi. Sudah selesai dipotong. Kembali tidur saja. Bukankah katanya babinya sudah dipotong? Kenapa masih diberi makan? Tadi pagi baru beli seekor. Dikurung di kandang babi. Ini kan sudah ada babi. Aku bantu beri makan ya. Kamu sudah sibuk dari pagi. Istirahatlah sebentar. Kamu bisa? Tentu. Apa yang tidak bisa kulakukan? Ayah dan ibu mertua masih melihat di belakang. Mama, Mama. Aku juga mau ikut. Sepertinya Xiao Bao kita sangat merindukan di dunia ini. Kenapa ada orang yang jadi ibu seperti ini? Ini tidak adil. Orang seperti ini bisa mendapatkan suami sebaik Xiao Shi, memiliki anak yang sangat lucu. Sementara ada orang sampai sekarang belum menikah. Bukankah itu memberi makan babi? Beri makan babi. Ayo, sayang, cepat. Kita pergi memberi makan babi. Istri, bagaimana cara memberi makannya? Tentu saja buka pintu kandang babi. Masuk ke dalam. Lalu tuangkan pakan babi ke palu. Presiden Xiao kita ini, bukankah bilang bisa memberi makan babi? Kenapa sekarang malah bertanya padaku? APA, benar-benar harus masuk ke dalam? Iya. Kamu jangan-jangan membohongiku, posisi palung ini jelas-jelas berdiri di luar, sudah bisa dituang. Kamu tidak percaya padaku? Kalau begitu, coba saja sendiri. Mama. Imagine que Magin obéisse. Magin bi. Lihat, lihat, apa ku bilang? Harus masuk ke dalam untuk memberi makan kan? Ini semua jadi kotor. Bagaimana babi bisa makan? Iya, ayah, cepat masuk dan beri makan. Kalau babi makan yang tidak bersih, bagaimana kalau sakit? Cepat masuk. Xiaoqian, kamu tuang semuanya di luar. Babi Datang. Cepat lari. Cepat lari. Xiaoqian, jangan dorong. Xiaoqian. Baiklah. Sekarang, terima kasih pada Tuan Xiaoqita. Kita tidak hanya memberi makan babi, tapi juga menangkapnya. Istriku. Bagaimana kalau ku beli satu lagi? Kita bebaskan saja babi ini. Ok. Aku pasti tahu. Ini bukan babinya. Menurutmu nanti. Apa yang akan dia pikirkan tentangmu? Istriku, kamu dan Nanan diam di sini. Baik. Hanya menangkap babi kan? Aku akan menangkapnya sekarang. Ibu. Apa ayah bisa mengejarnya? Tenang saja, ada ibu di sini. Ibu Eba. Bobby, ayo kita berunding baik-baik. Kembalilah dengan patuh, oke? Ayah, semangat, sebentar lagi tertangkap. Bobby, semangat, jangan sampai tertangkap. Ayah, hati-hati. Jangan menakuti babi. Kau seharusnya khawatir pada ayah. Babi itu sangat lucu, dan babi itu masih kecil. Ayah sudah dewasa, jadi, tidak perlu khawatir. Suamiku, coba peluk saja babinya. Ibu, ayah bodoh sekali. Aku bantu On ya. imagine. Nenek. Babi, aku datang. Ayah, kita tangkap bersama. Pasti tidak akan lolos. Ibu. Babi, tolong aku.
Istriku, sudah cukup tertawa? Bisakah kau membantuku? Kingar kau di Xiaoshi. Dikenal sebagai apa? Raja neraka berwajah dingin. Kenapa sekarang takut pada Bobby? Ibu est bas. Istriku hebat. Koter. Menertawakanku dan jijik padaku? Campuran makanan babi harus dibuat lagi. Maafkan aku, istriku. Aku hanya ingin membantu. Untung mertua tidak melihat. Mereka pergi ke dapur mengolah daging babi. Baiklah, aku tidak jijik pada. Ayo pergi. Ajak suamiku tersayang. Kembali ganti baju. Sayang, ayo. Xiao Xiao. Kamu tidak hanya tampan, tapi juga rajin dan ulet. Youning sudah lama melajang. Kalau bisa dapat pacar baik seperti Aku dan kakak Wang tenant. Ayah ngomong apa sih? nggak bohong kok. Paman, silakan sibuk dulu. Aku ganti baju dulu. Nanti malam kita minum. Xiao Xiao. Kenapa jadi begini? Lengan bajunya robek. Sepit lipas. Nanti kakak jahitin. Kalau robek gimana? Apa kamu terluka? Nggak apa-apa. Ning Ning kenapa perhatian banget? Aku. Paman Xiao kan karena makanin babi kita. Jadi terluka kan? Aku lihat lukanya. Jangan-jangan bayar biaya. Dasar kamu cuma mikir uang terus. Sekarang masih bicara uang. Kak Wang, bajuku emang merek biasa. Nggak mahal. Sudah lama dipakai. Mau dibuang juga. Bohongnya nggak nyambung. Baju custom ratusan juta. Dibilang merek biasa. Tadi Bibi dan Paman bilang, rebus air untuk babi. Aku belum pernah lihat. Apa ini serem? Bibi antar aku yuk. Ayah sudah besar. Bisa jaga diri. Ok. Bibi ajak kamu lihat. Xiao Xiao. Desa nggak seperti kota. Bajumu mahal tapi rap. Ini baju kakakmu. Semua bersih. Nanti kamu ganti. Oke. Ayo kita pergi sayang. Gimana? Masih sakit? Nggak apa-apa. Ya udah Tuan Direktur. Ganti pakai baju ayah. Sayang. Aku kayaknya terluka. Nggak bisa ganti baju. Mungkin kamu harus bantu. Aku. Jangan-jangan mau pakai baju kotor? Dulu di rumah, kamu nggak pernah mau pakai baju kotor. Kenapa di sini? Kamu nggak sayang lagi? Enggak, bukan. Aku cuma takut ketahuan. Soul hibangin kita. Sayang Xiao Qian. Ayo pergi. Ayo kita Sayangku. Puas sama tubuhku? Xiao Qian. Kenapa? Aku sakitin kamu? Istri pura-pura nggak kenal aku. Jelas sakit dok. Xiao Qian, ini rumahku. Jangan macam-macam. Lama nggak peluk kamu begini. Sebentar saja. Cuma sebentar. Yaning. Ambilkan beberapa baskom untuk ayahmu. Ayahmu sedang motong daging babi. Yaning. Tante. Aku baru lihat kakak Youning keluar. Dia killer.
Aku tadi di halaman. Enggak lihat Youning pergi. Tenang aja. Kamar cowok sepertiku, tante nggak akan masuk sembarangan. Xiao Xiao sudah ganti baju? Kamu lihat Youning? Xiao Xiao. Enggak boleh. Enggak bisa. Ibu mau masuk. Ibuku. Xiao Xiao. Tante. Aku baru lihat kakak Youning pergi. Dia pasti enggak di sini. Mau bunuh suami sendiri? Xiao, kamu sedang apa? Aku lagi olahraga. Kamu lihat Youning? Dia kayaknya baru keluar. Iya, keluar. Masa tadi aku sibuk mencukur bulu babi di halaman. Gak lihat dia. Xiao, Yah, dingin begini. Udahan latihannya. Oak. Sipat pakai baju kakak Junmu. Jangan sampai masuk angin. Oh iya. Nak, tadi kamu kemana? Ibu manggil lama. Kok enggak nyahut? aku tadi di lantai atas. Pasang earphone nelpon teman. Ga Dengga. Ada apa, Bu? Sekarang enggak perlu. Ngomong-ngomong ke pasar, beli sayur dan buah. Sekalian bawa 2 ekor ikan. Persediaan tahun baru kurang. Sayap, Tunggu. Aku ikut yuk, kebetulan ada yang perlu dibeli. kamu jangan ikut ribut. Diam di rumah saja. Dasar anak ini. Kok bicara ke Paman Xiao? Ajak Paman Xiao. Dengar tidak? Iya, Bu. Ayo pergi. Paman Xiao. Kak Wang, kami duluan ya. Yaning, Ini bawa pacar pulang. Lebaran kali ya? bukan pacar. Sepupu jauh. Wajar kelihatan serasi. Ternyata keluarga. Sudah pulang. Pulang. Lama tak ke tempat secantik ini. Udara segar begini. Iya juga. Desa kami ini, jarang yang pakai mobil. Biasanya jalan kaki. Kuma. Desanya terlalu kecil. Jalannya jelek. Pemilik modal jarang. Mau investasi di sini. Buat proposal proyek. Rezer Yun Cheng. Suruh kirim ke saya. Hello Kian. Sepetendong. Ia datang. Hello. Kamu bisa belanja sayur? Tenang saja, aku sudah cari informasi online, selesai mempelajarinya, bahkan belajar trik tawar-menawar. Oh ya? Kalau gitu, hari ini kamu yang beli. Boleh. Xiao Ning pulang nih. Hey Kak Fugui. Ini sayuran baru dari sepupu. Masih segar. Aku kasih harga modal. Bagaimana kalau di sini? Kamu yang putuskan. Berapa harganya? 220. Aku bulatkan jadi 200 saja. Mau berapa? Kamu tahu apa? Ini barang impor premium baru datang. Dijual per biji. Aduh, mahal banget. Kalau gitu kamu tawarin. Kalau cocok ambil saja. Katanya di video, tawar harus separuh harga. Ratus, bisa? Deal. Tunggu dulu. 25 per biji. Ini dari emas apa? Atau perak? Perani Jewel Sejeni? Ini toko Nakalia. Aïe. Kita keluarga sendiri. Kau bantu orang luar, merusak bisnis keluarga. Kalau bukan karena sepupu, sudah kubawa ke polisi. Ayo pergi. 50 boleh, 5.000 juga boleh. Tanghulu ini masih kemahalan. Lama tidak pulang kampung. Harga masih belum update. Fuma t'as eu Macan. Kamu kenapa sih? Xiao Xiao itu keluarga kita. Tapi dia tetap tak. Kenapa semua barang? Dia saja yang bawa? Tidak pantas. Biar saya saja. Gak apa-apa, Kakli. Saya yang bantu. Iya nih. Sekarang pria seperti Xiao Xiao, yang baik seperti ini, susah ditemukan. Tempen lagi. Sayangnya, dia sudah berkeluarga. Benar juga. Orang sebagus Xiao Xiao pun kalau lajang. Takanda pas anak kita. Sirakusini. Ya, bicara apa sih? Masa tak dapat giliran? Anakmu juga hebat kok. Habit happy untuk APA? Xiao Xiao kamu tak tahu. Kakak kemari, perkenalkan calon pacar. Semua ditolak. Nah ini, beberapa hari lalu, bebennya lagi. Kenalkan calon.
Xiao, kali ini kamu harus bantu saya nasihati dia. Oh baiklah, akan saya nasihati. Aduh, baguslah. Besok saya akan ajak Xiao Zhou datang. Aduh, Bu, tolong jangan ada ken buta lagi. Sebentar lagi tahun baru. Biar aku merayakan tahun baru dengan tenang. Kalau tidak menikah atau kencan buta, tahun baru ini tak akan bahagia. Ya, jangan di luar sana. Sudah punya pacar? Makanya menolak kencan buta. Aku. Xiao. Katanya kamu kerja di Jiangcheng juga? Ah, ayah. Bu, seharian ini cuma bicara kencan buta terus. Katanya suka Xiao Qian? Baik, akan ku cari orang yang seperti Xiao Qian, punya anak, langsung jadi nenek. Aduh, anak ketiga, berani kamu. Pak, tenang dulu, aku ambil obat. Cepat, minum obat. Kalau nekat nikahi duda beranak, keluarga ini jangan pernah pulang lagi. Anak kepala desa diperlakukan buruk oleh ibu tiri. Uang pembangunan jalan dicuri ibu tirinya. Kalau jadi ibu tiri, ini sama saja mempermalukan kami di desa. Tak bisa angkat kepala. Pak, tenang, minum obat dulu. Aku diam. Minum obat dulu. Aku diam, minum obat dulu. Ning, bukan kami pilih kasih, tapi coba pikir. Ibu tiri itu kebanyakan berkarakter buruk. Mana ada yang baik? Mama. Yaneng, jangan bikin marah ayah. Kamu mau sampai ayah sakit karena marah, baru puas? Baik, aku janji, akan ikut kencan buta. Qian, maaf ya. Kencan ini tak akan kuseriusi. Tenang, hanya kamu di hatiku. Aku percaya kamu. Masalah ini, salahku juga. Aku yang membuatmu jadi ibu tiri, menyusahkanmu. Mama, maafkan aku. Ini salah Nanan. Membuat mama dimarahi kakek nenek. Bukan salahmu sayang, mama yang belum bisa menjelaskan. Tapi tenang, bahkan jika tahu kebenaran, mereka pasti tetap menyayangimu seperti sekarang. Tenang, Ma, aku dan ayah akan berusaha membuat mereka menyukai kamu. Aku pulang dulu. Istirahat yang cukup. Sudah larut malam, Kok Youning keluar dari kamar Xiao. Sudah bangun, lalu sisir rambut. Pakai kelang juga. Wajah, sungguh serius nih urusan kencan buta. Kayaknya ada yang sudah lupa, masih punya suami dan anak rahasia. Xiao Qian, jangan cari gara-gara. Ini kan cuma baju tidur. Tapi kenapa kamu hari ini kelihatan lebih cantik? Kok bisa ada orang pakai baju tidur tetap cantik? Sudahlah, pergi sendiri sana kencannya. Tinggal aku dan Nana, tak ada yang sayang, nangis di rumah saja. Aduh, pria boleh nangis, bukan dosa. Ini kan terpaksa. Sudah, jangan iseng. Nanti kalau ibu lihat gimana? Iya, tenang saja. Aku sudah punya kap. Mana mungkin kencan buta? Haha. Bu, kalian berdua ngapain? Aku lagi nasihati Ningning. Dia kan ada kencan buta nanti, sebaiknya berdandan cantik. Mungkin omonganku bikin dia tersinggung. Benarkan Ning? Xiao, kamu kenapa begini? Gak apa-apa, kebentur tiang. Hahaha. Ning, ngapain melototin Paman Xiao? Nasihat kami, semua demi kebaikanmu. Lihat dong, baju yang kamu pakai. Seperti apa ini? Xiao Zhou sebentar datang. Cepat ganti baju. Bu, ayo pergi. Li Yanning. Gimana lagi, istri terlalu cantik, bikin pusing sendiri, terpaksa cari cara. Ini ide kamu ya?
Bukan aku. Bukan kamu, siapa lagi? Beneran bukan aku. Di rumah ini selain kamu, masa ada orang lain yang anti kencan ini? Pasti perbuatan ayah beranak. Aku jadi kambing hitam. Baiklah, aku ngaku ini perbuatanku. Kalau gitu hari ini, aku gak perlu kencan. Hari ini meski pakai baju tidur, kencan ini harus kamu lakukan. Aku punya satu set baju, cocok untuk Youning kencan. Xiao Xiao memang perhatian. Cepat, coba dipakai, Bu mau lihat. Entu. Bagus Youning, pakai baju ini untuk Ken nanti. Ah jangan. Tidak. Kenapa? Baju ini tidak bagus, bajunya bagus kok. Kualitasnya memang bagus. Ning, pakai baju ibu saja. Wah cocok sekali. Lihat topi Kessel Anggu ini. Menunjukkan elegan Youning. Sweater hijau dengan jaket merah muda, sangat artistik. Ini agak seperti Seni abstrak. atau seni apa gitu. Jangan bilang. Memang mirip. Lukisan Ning. Lihat celana hitam bermotif ini. Mencerminkan ketenangan. Celana ini sih. Kelihatan tenang. Seluruh penampilan ini hanya punya dua kata. Modis. Omong kosong. Tapi orang tua percaya. Oh, rupanya kita berdua. Kurang paham mode. WK. Sudahlah, berhenti bertengkar. Aku ganti baju dulu. Jangan ganti. Pasti jauh datang. Bukan Bu, beneran mau aku pakai baju ini. Untuk Timui orang? Sebentar lagi kita kasih ruang untuk kalian berdua. Kalian harus ngobrol baik-baik. Yo ini anaknya, kita lihat tumbuh besar. Dia orangnya bisa diandalkan. Kalau cocok, tahun ini, langsung meresmikan pertunangan. Oh gitu, aku dan ibumu, beban di hati ini. Bakal le gars. Aku ada usul. Bagaimana kalau Naning ikut stay? Dia anak cerdik, bisa membantu menilai. Iya kak, penilaian anak kecil paling akurat. Tenang saja, aku tidak akan mengganggu. Baiklah. Baju yang kepakai ini. ITU. Paman terus mengamati bajumu. Apa tidak cantik? Tidak. Kak. Paman ini bilang, kamu dan bajumu tidak cantik. Bukan begitu. Aku tidak bermaksud begitu. Cantik. Semuanya cantik. Deka. Usiaku hampir sama dengan kakakmu. Panggil saja kakak. Kelihatannya lebih tua dari ayahku. Sur rue Pangil Kakak? Jangan-jangan, kamu mau mengambil untung dari ayahku? Jangan ngawur. WK. ITU. Begini Tuan Jo. Tentang kondisimu, sudah ku ketahui. Ibu sudah ceritakan. Kamu orang baik, sangat baik. TAPI. Kamu sangat baik, sungguh sangat baik. TAPI. Kurasa, aku juga berpikir begitu. Jika menurutmu cocok, orang tuaku bisa beli rumah tahun depan. Setelah kita menikah dan punya anak, orang tuaku bisa datang, bantu mengasuh. Oran tu as mu d'Angarini. Tidak akan menangis? Beli rumah andalkan orang tua. Mengasuh anak juga andalkan mereka. Kamu sungguh anak berbakti. Ning, bukan maksudku begitu. Maksudku? Hahaha. Begini ya Tuan Jo, kondisimu. Sedangkan kondisiku, sudah kupahami semuanya. Tapi kondisiku, mungkin belum kau tahu, aku pengangguran. Tak punya pekerjaan, masih punya hutang ratusan ribu. Kedepannya, tak akan kembali ke sini. Aku akan di Jiangche. Tak mau tinggal dengan mertua. Tak akan punya anak. Tak mau cuci baju atau masak. Paham kan? Semua kondisi ini, aku belum terlalu paham. Bagaimana jika, biar kupikir dulu. Ayo pikirkan. Pikirkan baik-baik. Gunakan otakmu. Kakak, Lia Wajatak Sukanya. pasti tak mau. Ayo pergi. Xiao Zhou. Apakah kalian cocok? Terima kasih tante. Cukup baik. Obrolannya lancar. Nen, ayo, tante ajak kamu jalan-jalan. Bagaimana di dalam? Nen, Xiao Zhou bagus kan? Di daerah sini, tak ada yang lebih baik dari dia. Sudah berpenampilan begini, jangan-jangan cocok? Sel era macam APA ITU.
Jenggen-jenggen mereka tak saling cocok. Gagal jodoh? Masa sih? Putri kita ini, Quantique luard dalam. pendidikan tinggi, masa tak ada yang cocok? Nanan cepat bilang, bagaimana situasinya? Tante. Kakak itu mensyaratkan Jin. tak boleh bekerja, harus melayani mertua. Juga minta kakak 2 anak dalam 3 tahun. 3 anak dalam 5 tahun. tak boleh melawan, tak boleh membalas. Bahkan memukuli Ningning. Ini keterlaluan. Xiao Yao tak seperti ini. Kekli, wajah tak menggambarkan isi hati. Lajapila, anak ini tak mungkin bohong. Menurutku dia, serigala berbulu domba. Anak yang kubesarkan, tak tega menyentuhnya. Ini baru permulaan. Sudah mau memukul. Tidak boleh, jodoh ini tak bisa. Ayo pergi. Ibu, kita bisa bicara baik-baik. Dazarko, Perji. Pukin, Apa, ada apa? Lihat APA, orang sepertimu, Tak Pantas, bicara dengan putriku. Apa ada kesalahpahaman? Salah paham, Perji. Pak. Pergi. Perji. Hack. Pergi. Kau harus pergi. Kau pergi. Kak. Ada satu lagi. Ini untukmu. Dasar anak kecil, baru beberapa hari, sudah jadi begini. Perji. Jangan pernah kembali. Sakit hati aku. Ada apa tadi? biasa saja. Nanan menyampaikan pesan, tapi dia tambahkan sedikit opininya. Sedikit? Yakin cuma sedikit? Sedikit? Sampai marah-marah. Pokoknya, kau harus jadi milikku. Xiao, aku rasa Ningning gagal jodoh. Kau malah senang? Enggak kok. Aku lihat Youning sedih, mau menghiburnya. Tak apa Yaning, walau gagal jodoh. Tapi kau berhasil melihat wajah asli si brengsek. Lebih baik daripada nanti dibohongi saat menikah. Masuk akal. Ini juga kabar baik. Masalahnya, memang benar sih. Tapi aneh kedengarannya. Hanya Xiao Shao yang bisa berpikir dalam, melebihi aku dan Liga. Seperti itu. Lain kali Ningning jodoh, kau yang Arya. APA. Masih ada lagi? Tentu. Tenang Ningning. Banyak pemuda baik di desa. Aku sudah bicara dengan bibimu. Bibimu punya banyak daftar. Bu, aku baru kecewa. Biar aku istirahat. Sakit hati. Ningning. Boleh juga, kalau begitu, istirahat dulu. Bagaimana kalau WhatsApp pemuda-pemuda itu? Coba chat dulu. Nanti lihat. Tak, aku akan menghiburnya. Kau tidak heran? C'est maquin Xiao Shao Bantu. Jodoh Yuning malah Semakin gagal? Kau tahu apa? Xiao sedang menyaring brengsek untuknya. Aku malah berterima kasih. Berani-beraninya kembali. Cepat Bibi Wang, antara kita, pasti ada salah paham. Perkataan Yune, sudah kupikirkan. Berikan aku kesempatan, aku ingin bicara. Dia tak ingin bicara. Pergi. boleh, tapi kami harus ikut. Yuning. Apa yang kamu katakan dulu? Sudah aku pikirkan matang-matang. Kalau kamu tak mau punya anak, ya kita tak usah punya. Kalau mau berkembang di kota, aku akan kerja keras. Pindah ke kotamu. Soal cicilan rumahmu, aku bisa cari uang. Kita lunasi bersama. Alasan tak mau punya anak. Alasan cicilan rumah. Kalian berdua gagal jadian, bukan karena orang tuamu mau menyiksa menantu? Orang tuaku, paman dan tante pasti tahu. Mereka tokoh teladan kabupaten. Mana mungkin melakukan hal yang kai menantu? Aduh, Maman ada yang Jean tadi. barusan tuh, Sibuk marah-marah saja. tak mikir ke situ. Nanan masih kecil, mana mungkin dia bohong. Berarti kamulah Li Yaning. Bukan aku. Nanti kuhabisi kamu. Xiao. Tadi tante bicara, agak keras suara. Jangan tersinggungnya, Xiao. Ini barang berat loh. Sini tante bantu. Sana-sana biar aku. Jangan-jangan dipegang. Xiao Qian gimana nih? Buah ini, Sudah busuk, gak apa-apa. OM. Suka apel busuk, manis dan renyah.
Enak. Xiao Zhou, bagaimana menurutmu Youning, anak kami? Tante, sebenarnya aku... Minum dulu sini. Ini siapa? Ini, Ini adalah... Ini adalah Paman Xiao Xiaonai Youning. Aku dan anakku liburan ke kota Yu. Kami asing di sini. Untungnya Youning baik hati, mau menampung kami. Bukan karena kamu. Tentu saja. Juga terima kasih pada Jiwang dan Kakli yang mau membantu kami. Yang asing ini, aku dan Nanan sangat berterima kasih. Orang asing, bukankah kamu paman Youning? ayahku anggap cocok berarti saudara. Memang cocok. Saudara. Youning, aku akan cuci buah untuk kalian. Xiao Zhou, jangan repot-repot, biarkan Paman Li saja. Aku saja. Gak apa-apa. Bantu bersama. Santai saja. Aku yang urus. Ning, dia cuma mau tunjuk baik di depanmu. Xiao Zhou baikan? Bu, dia mungkin memang suka bekerja. Kamu overthinking. Rajin itu bagus, cari suami harus yang begini. Aku juga bantu ya. Paman. Silakan duduk di ruang tamu. Aku yang cuci. Xiao Winnie, rajin dan sopan, masih pegawai pemerintahan kota. Curaza. 10 desa sekeliling, tak akan ada. Pemuda Sebek Camus. Youning kami ini, harus belajar dari kamu. Paman, Youning juga hebat kok. Kekli, Ya. Xiao Shao qui n'a pas d'attente. khawatir kalian kewalahan. Bantu potong buah. Bantu bersama yuk. Kalian para ibu, cepetan makan buah. Potongan buah Xiao You, cantik sekali. Potongan Xiao Shao cukup unik ya. Youning sini. Ini ungkapan hati Xiao You, Kobain Dongning. Berani kamu makan buahnya. Coba makan yang jelek ini. Saya suka makan yang tidak dikupas. Ini saya habiskan. Ning, kamu makan yang ini. Enak. Beneran enak. Tapi sebenarnya sih, ini karena buahnya bagus. Ning di rumah kami, nggak bisa pilih buah. Nanti, harus cari orang seperti Xiao You, yang jago pilih buah. Papa gimana? Pak Xiao, hadiahnya sudah datang. Saatnya Papa unjuk gigi. Ada apa Xiao Shao? Beli barang. Kamu berlebihan banget. Kayak pindahan supermarket. Cuma hadiah kecil. Mohon dimaklumi. Ini disebut kecil? Aduh, ini semua anggur bagus. Béli Segini Bagnac. Xiao, ini kebanyakan. Pasti mahal ya? Nggak sampai mahal. Yang penting Bapak dan Li suka. Lagi pula meski kalian suka kami tetap nggak bisa tinggal terus. Makan dan tinggal gratis. Kan tahun baru sebentar lagi. Anggap saja ini hadiah tahun baru lebih awal. Aduh, suka banget. Suka kok. Cuma saya nggak tahu. Xiao You juga datang. Jadi saya kelihatan kurang sopan. Nggak apa-apa kok. Mau saya bawa masuk? Nggak usah. Saya sudah suakuli. Saya juga beli untuk Youning. Satu set Shinkare. Semoga kamu suka. Nggak boleh, ini terlalu mewah. Bawa pulang untuk ibumu. Ini saya, habiskan gaji sebulan. Khusus beli untukmu. Dasar anak ini. Ini ungkapan hati Xiao You. Cepat terima. Barang semewah ini, saya nggak bisa terima. Pak Xiao, ini pesanan Bapak. 10 box skincare mewah. Dan tas super mahal. Harganya sangat mahal. Berharga setara dengan kota. Tanya Nona saja. Xiaoqi, sebenarnya mau apa? Tante Wang. Paman Li. Youning.
Sudah larut. Aku pulang dulu. Xiaozhou. Tinggal makan malam yuk. Paman Li jago masak. Iya, Cicipin dikit saja. Yang Anla. Orang tua masih nunggu. Lain kali saja. Wadu. Umamaya. Yo anak baik. Sayang sekali. Aku cek Yoni. Wuyuan. Johuan. ITU, masalah maaf ya. Aku tak sangka, kau bawa banyak hadiah. Kau, orang baik. Kuma. Aku sudah ada yang disuka. Aku bisa lihat. Dia punya anak. Kalau bersamanya, jalan ini di desa kita, tak akan Tapi kudo akan yang terbaik. Semoga terkabul. Bisa bersama orang tercinta. Terima kasih. Da. Yaneng. Yohuan cuma ini, dia tak bersalah. Ngapain rebutan potong buah, dan kasih hadiah, memalukan dia. Istriku mau direbut. Masa nggak cemburu? Sayang. Kau nggak merasa hari ini, Xiao dan Youning aneh? Nemu. Menurutmu, mereka sembunyian sesuatu? apaan? Mana aku tahu. Aku bantu ya. Yaneng. Ayah, apa kamu bikin ibu marah lagi? Belum jelas ya? Ibu nggak mau ngomong sama aku. Ayah. Kita sudah Suzapeya. Bujuk ibu agar kita bisa kalau kamu diusir. Jangan sampai aku kena getahnya. Ayah. Aku ada ide. Ayah duduk. Masakannya kelihatan enak. Kemampuan masak meningkat. Ini bukan masakanku. Xiao Shao Yong Mazak. Dia yang bikin. Kok bicara begitu? Keterampilan Xiao Xiao ini, bakatnya seperti koki profesional. Mazakanya. Sudah setara koki restoran. Xiao Xiao, kamu benar-benar menyembunyikan bakat. Aku kira kamu tak pernah menyentuh pekerjaan rumah. Enak orang kaya manja. Tapi ternyata, kamu bisa menyapu, membersihkan meja, sampai masak juga. Nggak ada sifat manjanya. Padahal aslinya, enak orang kaya manja. Di sini belajar berpura-pura. Ayahku ini cuma pria biasa, yang baik di rumah. Dia bisa banyak hal, kayak servis komputer, perbaiki mobil, Langsung beliin mobil baru. perbaiki listrik. Bayar tagihan listrik 3 juta. Semua itu ayahku bisa. Yakin ayahmu bisa lakukan ini? Jangan-jangan kamu berlebihan lagi. Ibu. Nanan tidak berlebihan, hanya sedikit lebay. Ayah punya kemampuan finansial. Hal kecil begini mudah baginya. Xiao Shao Rajin. Pandai bicara. Tampon-pula. Nggak ada tandingannya. Di daerah sini. Xiao Xiao, ada saudara laki-laki? Hah? Yang Sujia Ningning. Kalau ada, perkenalkan ke Ningningnya. Bu, lagi makan nih. Makan saja diselipin jodoh-jodohan. Bukan Bu. Lagi makan. Makan kok sambil dijodohin. Dasar anak ini. Semua ini demi kebaikanmu, NK. Xiao Xiao yang hebat begini. Adiknya pasti juga orang yang hebat. Aku nggak punya adik. Sepupu atau saudara Jo? Orang tuaku anak tunggal. Oh gitu? Ayo, makan sayur. Ini masakan iga babi asam manis pertama saya. Coba cicip. Paman Xiao Xiao, masakan pertama kamu. Enak banget. Ningning suka banget iga asam manis. Masakan kamu lebih enak dari masakan ayah. Yaneng, kamu juga coba. Diam aja ngapain? Paman Xiao mau kamu cicip masakannya. Iga asam manis. Gimana rasanya? Biasa aja. Lidahmu bermasalah ya? Senak ini dibilang biasa? Tahu nggak sih menilai masakan? Yuning. Ngapain tendang aku? Aku nggak. Maaf ya, Ayah. Aku tidak sengaja.
Nggak tendang ayahmu lagi, ganti tendang aku? Bukan Bu, aku nggak. Aku tak sengaja. Maaf ya, aku nggak sengaja tendang. Kalau bukan tendang aku, tendang siapa dong? Tendang Paman Xiao? Aku nggak mau tendang siapa-siapa. Aku. Ya udah, aku kan tak sengaja. Dasar anak ini. Tante. Nan kalau duduk lama, suka tak sengaja nyepak saat gerak-gerak kaki. Nan, lain kali harus hati-hati, ya Nen. Lain kali awas-awas. Jangan sampai ke Paman Xiao. Gimana nanti? Iya Bu, ayo lanjut makan. Saya Pak, Ini aku, ada perlu apa? Yaneng. Aku datang minta maaf. Aku tahu, orang tua suka Zhou Huan. Tapi kalau aku nggak tunjukkan kemampuan di depan mereka, kau mungkin akan direbut dia. Aku cuma takut kehilanganmu. Yaneng. Yo Huan cuma ikut perjodohan. Aku yang sembunyikan status nikah. Yang salah itu aku. Dia baik hari bawa hadiah. Untuk minta maaf. Tapi kau mempermalukan dia. Pakai uang di depan Xiao Qian. Aku benar-benar marah. Yaneng. Aku salah. Sayang, aku benar-benar salah. Nggak akan terulang. Tolong maafkan aku. Mau ada next time? Aku bersumpah. Nggak ada lagi. Kalau orang tua tak pasti nggak setuju, kita berdua bersama. Yaneng. Aku tak mau kehilanganmu. Sudahlah, awal pernikahan kita, walau ada kesalahpahaman, tapi sekarang aku menikahimu. Tenang saja, soal orang tua. Kita usahakan bersama, pasti mereka akan menerima. Kalian ngapain? Xiao Yunin. Kalian sedang apa? Oh itu, kancing bajumu sudah kujahit ya. Aku masuk dulu ya. Youning, terima kasih ya. Ah gak apa-apa kok, jangan sungkan, tidur yuk. Edgy Wang, kancingku lepas. Kubuat Youning menjahitkannya. Oh ya? Kalau tak ada urusan, aku balik kamar dulu. Selamat tidur. Lauli. Aku rasa antara Yuning dan Xiao ada masalah. Sadar dong. Ada apa? Cuma tidur melulu. Hah? Aku tadi kayak lihat Xiao sedang memeluk Youning. Apa? Xiao memeluk Yuning? Aku juga tak lihat jelas. Pasti matamu berkunang-kunang. Masa Xiao memeluk Yuning? Tidur sana. Lengan bajumu sobek. Sepit lipas, nanti kejahitan. Sobek Gini. Luka tidak? Tanya nona ini. Aduh, Xiao. Kerjaan begini kok mau kamu lakukan? Cepat tat. Cuma nyapu kok nggak capek. Udah lama aku tinggal di sini, jangan sungkan sama aku. Xiao. Jangan malu-malu sama kakak, istirahatlah. Ok Jiwang, maaf merepotkan. Pejai. Minum dulu, sebentar lagi makan, sudah dingin. Kayaknya aneh. Dua orang ini janggal. Bu ngapain? Tempat besar enggak diduduki, malah nempel sama airnya hampir tumpah. Mau duduk dekat kamu, enggak boleh? Iya. Xiao. Istrimu, masih diacuhkan? Akhir-akhir ini, kalian enggak kontakan? Nanan enggak kangen mama? Kami masih komunikasi kok, jangan khawatir, biasanya kami telepon di kamar. Betul Bu. Mama selalu bicara dengan Nanan. Tenang Bu. Mama tetap sayang Nanan. Oh gitu. Xiao, makanan Jun Ge pasti sudah siap. Tolong ambilkan yuk. Mertua mulai curiga ya? Gak apa-apa juga, lagi juga dia pasti akan tahu hal ini. Mending aku manfaatkan, tunjukkan kemampuan. Percepat proyek resort.
Kontrak Suruh proyek. antar kontak sekarang juga. Oke, aku bantu. Kepala desa, beneran? Baik-baik, Lauli. Hah? Kepala desa baru telepon. Katanya desa kita dilirik bos. Akan dibangun jadi resor. Rumah kita bagus. Masuk proyek renovasi. Katanya sih. Dapat 300,00 biaya renovasi rumah. Beneran? Bos siapa yang jeli ini? Langsung pilih desa kita. Wah, hari ini hari bagus nih. Harus minum bir. Et Xiao. Aku makin lihat kap, makin mirip waktu muda dulu. Ganteng dan pandai bicara. Eka. Entah anak siapa yang beruntung nikah sama kamu. TAPI. Ada yang nggak tahu hargai. Anggap aku nggak penting. Sembunyikan aku. Mama Nanan, nggak tahu diri dapat keberuntungan. Nggak bisa lihat yang berharga. Mending kucing desa. Lebih punya naluri. Kaking buta. Laoli. Bos dari kota, mau tanda tangani kontrak. Ya kepala desa. Xiao Min, perkenalkan ini. Beliau adalah penanggung jawab proyek resort. Pak Yue. Hello Pak Yu. Ayo silakan duduk. Ini kontrak renovasi rumah kalian. Tanda tangan saja. APA? Kok cuma 3.000? Bukannya sebelumnya setuju 300.000? 300.000 apaan? Rumah lusuh kalian ini. Mau minta 300.000? Hila kau. Ambil proposalmu dan pergi. Kami mundur dari proyek ini. Sayangku, jangan sok suci. Bisa kerja sama dengan grup Shell. Itu keberuntungan. Proposal ini harus kau tanda tangani. Mau tidak mau. Ku dengar grup Xiao untuk proyek resor ini menanam dana besar. Tapi katamu cuma 3.000, lalu sisanya kemana? Jangan-jangan masuk kantongmu? Aku ingat papa mengucurkan dana 300 juta. APA? Papamu yang investasi? Iya, papa awalnya kasih kejutan ke mama. Tapi gara-gara orang jahat ini. Rancana papa Jadikaku. Mama. Mama apaan? Tadi aku bilang kakak cantik. Mama tadi keren banget. Hadapi penjahat tidak gentar. Terima kasih, anakku sayang. Desa Manis. Jangan ngomong sembarangan. Dana besar apaan? Perusahaan hanya beri 3.000 per keluarga. Kalau tidak mau tanda tangan. Jangan marneri. Baiklah, aku ingin lihat seberapa tidak sopannya kau. Penggul. Papa. Papa, jangan emosi dulu. Obatnya cepat. Minum obatnya. Kami tidak akan tanda tangan. Kalian jangan ganggu rumah kami. Pak Yu ya? Sekarang ku beritahu. Keluarkan uang yang kau selundupkan. Atasimu akan ku buat sengsara. Kau bocah kecil, berkelahi denganku? Xiao. Aku dan Ji Wang tak niatmu baik. Tapi keluarga Xiao berkuasa, jangan lawan kekuatan mereka. Cepat pergi, jangan kami jebakmu. Kalau menurutku, bos grup Xiao ini, Pastela, penjahat tak berhati nurani. Sudah banyak kejahatan dilakukan, hingga bisa sesukses ini. Diam saja, takut. Pak Yue, mari bicara baik. Jangan main fisik. Xiao Min, Laoli. Tanda tangani kontrak ini. Anak buah Pak Yue sudah menunggu. Kalian takkan sanggup melawan. Terakhir ku ulangi. Keluarkan uang harammu. Apa kau pikir kau grup Shell? Siapakah ini berani mengajariku? 3.000 yuan ku bilang. 3.000 yuan. Kontrak grup Xiao. Jelas tertulis. Setiap warga berhak terima minimal 300.000 biaya renovasi. So mereka ini, hari ini kau berani usik mereka sedikit saja. Pisak, kau akan berhadapan dengan grup Xiao, diblokir seluruh industri. Xiao. Ku siapa? Kenapa dengan kata-katamu bisa blokir mereka? Ku memainkan mereka. Kukirako au Ramponting. Sodaraku. Pejabat tinggi grup Xiao. Kalian semua, kalau berbuat semena-mena, ku masukkan penjara semua. Bagaimana kau tahu? Aku dari grup Xiao, aku juga cuma menggertak. Bukankah kau dan Presiden jahat grup Xiao sekerabat? Masih Kak Li yang pinter. Kak Yue? Ucapannya meyakinkan, bahkan tahu isi kontrak perusahaan. Mungkin memang pejabat, direktur grup Xiao. Bukannya sebentar lagi datang, mari kita tunggu lagi.
Aduh, membanggakan Yuzu, merendahkan diri sendiri. Emang aku takut? Pak Zhuang, tenang saja. Semua di sini lancar. Cuma ada anak kecil, pala tanda, tanggungan kontrak. Tapi akan kuselesaikan cepat. Pak Zhuang. Zhuang Kai Hikon? Baik, aku ingin lihat kontrak 3.000 yuannya. Berani minta ku tanda tangan? Kurang ajar. Aku ingin lihat si bocah kecil mana berani tolak kontrak, hambat proyek Xiao kami. Istri Direktur Xiao. Pak Dengkul. Nyonya, Ibu salah dengar. Betul? Nyonya salah dengar. Logat bicaraku berat. Maksudku, Xiao Yu yang membantu. Pak Zhuang, ini pria yang mengacau. Dia menolak tanda kontrak. Pria apa? Percaya tidak, aku pukul kau sampai pucat. Pak Zhuang, Anda, ini. Minggir. Tuan, ada yang perlu dibantu? Seperti apa kontrak aslinya? Kau paling tahu ayah saya hetai. Warga desa berhak dapat sesuai ketentuan, jika kurang 1 sen pun. Mengerti? Aku mengerti. Kompensasi per keluarga 300.000 yuan. Mana mungkin cuma 3.000? Pasti bawahan salah hitung. Aku langsung cari orang, cetak ulang kontraknya. Pak Zhuang. Soal orang ini, Kereza, dia tak layak di Shaoxi lagi, dan di industri ini. Berani menilep uang? Nodai reputasi perusahaan Shaoxi. Industri ini tak bisa tolerir kau lagi. Pak Zhuang. Aku sudah tahu salah. Bawa pergi. Kasih aku kesempatan. Pak Zhuang. Lalu Zhuang Qiuhe ini. Tak APA, tunggu aku kembali ke grup. Akan kurus dia. Xiao, Barisan Kauke, Bapak Zhuang itu bicara. Dia bukan cuma teken kontrak 300.000, tapi juga menghukum Yuzong ITU. Kau bukan orang biasa ya? Kakak Wang. Begini. Kalau mereka tak ikat kontrak yang disepakati, aku laporkan ke bosnya. Mungkin mereka takut mendengar itu. Benarkah? YK. Ayahku otaknya encer. Jangan cuma berdiri, kita belum makan. Aku lapar banget. Ayo makan. Mereka berdua kok aneh ya? Wah, sayang. Calo mereka berdua. Cuma teman biasa, bukan seperti dugaan kita. Gimana dong? Kalau enggak sih bagus, tapi kalau beneran ada, gue bakal culik sisanya, paling. Ngapain rusakin rumah tangga orang? Mending cari kerjaan benar, daripada jadi selingkuhan. Oh iya. Yuanzhou, Bibi Denga kamu pulang kampung. Ning juga baru pulang. Kalian kan teman sejak kecil, udah lama banget gak ketemu, besok kamu harus datang, makan di rumah Bibi ya. Iya. Udah deal ya gitu. Udah berapa kali ibu bilang, di rumah juga harus rapi, bukan maksudnya dandan tiap hari. Sesekali aja, perhatiin penampilan, Kentana. Hari ini, ada apa hari ini? Spesial gitu? Ya jelas spesial. Yuan Yo baru pulang hari ini, sebentar lagi kesini. Harusnya kamu dandan yang cantik, untuk menyambutnya. Seriusan, Yuan Yo pulang hari ini. Bertahun-tahun gak ketemu, gak tahu sekarang si dia. Jadi seperti apa ya? Siapa sih Yuan Yo ini? Yuan Yo adalah teman masa kecil Yuning. Dari dulu mereka akrab. Halah. Kalau dulu Yuan Yo gak kuliah di LN, bisa jadi mereka sudah jadian dari dulu. Ya ampun Bu, ngomong apa sih? Aku sama Yuan Yo, cuma teman kecil. Akrab aja kok, gak ada hubungan khusus. Ya udah ya, gak ada hubungan, puas. Dulu waktu kecil, kalian main rumah-rumahan, sering jadi suami istri. Yuan Yo sebentar lagi sampai, cepetan ganti baju. Bu, gak perlu ribet lah. Sepetan sana, dengerin ibu. Kak Wang, si Yuan Yo ini, udah nikah belum? Xiao. Nah ini pertanyaan bagus, dia masih lajang. Xiao, nanti kamu bantu jodohin mereka berdua ya, mereka ini. 2 orang itu, jodoh yang ditakdirkan. Memang jodoh sejati. Youning, aku pulang.
Tante Wang. Yuan Zhou, sudah beberapa tahun tak bertemu, aku hampir tak mengenalimu. Aku, Paman Li dan Yaning, semua merindukanmu. Lihatlah, datang ke rumah Tante Wang, membawa banyak barang, jangan terlalu formal. Tante Wang. Kudengar jantung Paman Li bermasalah. Aku membelikannya, obat jantung dari luar, dan jamur lingzi berkualitas tinggi, serta timun laut untuk Paman Li. Paman Li pasti akan sangat senang. Ya, ayo sini, silakan duduk. Ini adalah Xiao Qian. Halo Gu Yuan Zhou. Tante. Paman ini siapa? Dia adalah teman masa kecil Kak Youning. Tahu arti teman masa kecil? Mereka tumbuh besar bersama, sangat akrab sampai tak ada batasan. Oh. Aya mukanya mazam. Orang ini, jangan-jangan. Kalon jodoh ibu? Yuan Zhou, Yuning, lama tak jumpa. Kian cantik ya. kamu juga, makin tinggi. Setelah berpisah bertahun-tahun, begitu bertemu, hubungan tetap akrab. Yuan Zhou datang. Hai, Paman Li, biar saya bantu. Lama tak mencoba masakan paman. Lihat, paman. Tunjukkan keahlian masaku. Aku juga mau bantu. Tidak perlu. Tidak perlu. Kalian ngobrol saja. Biar saya bawa masuk. Yuan Zhou hanya setahun lebih tua. Kalian tumbuh besar bersama, saling tahu seluk-beluk. Dia pulang ke desa untuk cari jodoh. Rezeki tidak boleh dialirkan ke orang luar. Yanin, kau paham maksud ibu kan? Bu, aku hanya anggap Yuan Zhou sebagai kakak. Aku dan dia tak mungkin bersama. Li Yanin, dengar baik-baik. Yuan Zhou itu pilihan ibu dan ayahmu. Kau harus bersamanya. Bu, ini kan memaksaku, aku tak boleh. Punya orang yang kusukai? Kau mau cari yang seperti apa? Pria paruh baya yang sudah berkeluarga? Kau mau jadi selingkuhan? Atau buru-buru jadi ibu tiri? Ibu tiri. Ibu tiri taksanuannya jahat. Aku. Kau benar-benar mau, tak tahu malu, menjadi ibu tiri? Li Yaning, kau tak tahu malu. Aku dan ayahmu masih punya harga diri. Tante, jangan marah dulu. Bicaralah baik-baik. Tante. Aku takut. Nenek, baiklah. Maaf ya, tante tadi menakuti kamu. Tante. Jangan bertengkar dengan Kak Youning. Ya? Tante, setuju ya? Baiklah, Tante janji. Tahun ini, kau harus tentukan pernikahan dengan Yuan Zhou. APA. Xiao Sayo, Youning belum bicara apa-apa. Kau kenapa heboh? Aku juga memikirkan kebaikan Youning. Kita belum tahu apa yang dipikirkan Yuan Zhou. Bagaimana kalau dia hanya menganggap Youning seperti adik kandung? Itu tidak baik. Yuan Zhou, bagaimana pendapatmu? Bibi Wang. Bibi belum juga mengenalku. Aku sudah suka sama Youning sejak kecil. Lihatlah. Kakang Yuan Zhou itu, jangan bercandalah. Aku benar-benar hanya menganggapmu kakak. Yuning, aku tidak bercanda. Aku pulang tahun ini demi kamu. Dia bilang tidak suka padamu. Tidak dengar jelas? Ayah. Jangan-jangan, ayah akan membicarakan pernikahan dengan ibu? Perasaan bisa dikembangkan. Hubungan kami 20 tahun lebih. Aku yakin setelah menikah. Dia pasti akan mencintai. Itu persahabatan, bukan cinta. Keputusan orang tua. Dan perjodohan. Besok bisa kukirim lamaran, asal Youning mau menikahiku. Aku tak peduli. Dia suka atau tidak sekarang. Dasar APA kau jadikan masa depan Yaning. Taruhan, Youning bukan alat pemuas nafsu korban. Dia punya pemikiran sendiri dan pilihan sendiri, memilih hidup yang diinginkan. Memang begitu prinsipnya. Tapi dengan status apa? Kau berani bicara begini? Jika kau kuma, Tamu numpang lewat. kurasa, kau tak berhak ikut camper. Yuning Eo. Temui orang tua bersamaku. Lepaskan tangan. Kalau tidak mau, aku dan Youning sudah kenal sejak kecil. Tumbuh besar bersama. Dulu pernah tidur sekasur. Apa salahnya pegang tangannya? Seperti kata sebelumnya, urusan kami berdua. Tidak butuh campur tangan. Orang luar yang sudah menikah. Yuan Zhou, aku. Ikut aku. Yuan Zhou. Qian. Kompensasi berapapun akan kuberi. Tapi jika kau sakiti Youning, jangan selagon aku jika tak bermerahitai. Ning Ning. Yuan Zhou kau. Kak Yuan Zhou. Kau tidak apa-apa? Tante Wang Paman Li. Aku baik-baik saja. Kak Yuan Zhou, aku tak tahu apa yang terjadi padamu selama ini. TAPI, jelas ku sampaikan padamu, kita tak mungkin bersatu. Yuan Zhou, hari ini Tante Wang yang salah. Pulanglah dulu.
Tant Wang, aku sanggutak apa. Jika masih merasa bersalah, bikin Paman Li. Masak ikan bakar kekap untaku, sudah lama kudamkan. Tak masalah. Baiklah, masih ada urusan di rumah. Aku pulang dulu. Sampai jumpa Ningning. Hati-hati di jalan Yuan Yo. Hati-hati ya. Li Yaning, jelaskan padaku dan ayah apa yang sebenarnya terjadi. Nanan masih kecil, butuh kedua orang tua. Kenapa memilih jet perusak rumah tangga orang? Kau tak tahu malu. Kau mau bunuh ayahmu? Ayah, tenang ayah, tenang. Jantungmu tak kuat. Ini bukan seperti dugaanmu. Ayah ibu. Sebenarnya aku dan Kian sudah menikah. APA. Ayah. Cepat. Kau sudah berani melawan? Diam-diam kau jadi ibu tiri orang? Ayah ibu, ini sungguh bukan seperti yang kalian kira. Jaga mulutmu. Siapa ayahmu? Ayah. Diam. Kakek. Nenek, sebenarnya, aku bukan anak kandung ayah. APA. Kakek nenek. Sebenarnya. Aku bukan anak kandung papa. Apa? Nanan, sejak kapan kau tahu? Sejak usia 3 tahun aku sudah tahu. Paman bodoh, anak sepintar aku. Tak manquin qu'au sembunikan dariku. Kenapa kau tidak memberitahuku? Maafkan aku. Aku. Dia takut aku trauma psikologis. Makanya tidak memberitahu siapapun. Tapi orang sebodoh papa. Tak mungkin punya anak sepintar aku. Lagi pula. Papa bahkan belum pernah punya pacar. Hanya diam-diam menyukai mama. Menyukaiku diam-diam? Iya. Sejak kuliah papa sudah diam-diam menyukai mama. Tapi karena keberadaanku, akhirnya dia tidak mengungkapkan perasaannya pada mama. Semua yang Nanan katakan benar. Lingkungan hidupku sangat rumit. Dikelilingi orang munafik. Tak tahu kapan orang berbuat jahat di belakang. Aku tak ingin Nanan terluka, makanya selalu mengaku ke publik. Aku adalah ayahnya. Lalu siapa orang tua kandungnya? Dia anak kakakku, saat usianya 5 bulan. Kakak dan iparku kecelakaan dan meninggal. Nama Sinan, dalam namanya, berasal dari nama kakak. Dia bernama Xiao Jinan. Jadi saat lulus dulu, saat mereka kecelakaan, kau tiba-tiba menghilang, karena tak ingin membebaniku. Dasar bodoh. Nanan, kemari. Kusini ke nenek. Ibu. Jangan panggil aku ibu. Aku tidak punya anak, bandel sepertimu. Nanan. Nanti kakek nenek sayang kamu. Siapapun yang nenek yang pertama melindungimu melawan mereka. Terima kasih nenek. Makanannya sudah dingin. Aku panaskan lagi di dapur. Biar ku bantu. Tak usah. Kau ceroboh. Nanti piring tu peka. Lagi pula kau tak bisa urus rumah. Ini semua salahmu, orang tuaku. Sampai tak mengakuiku lagi. Sayang, maafkan aku. Aku bantu Liga. Maksudku, aku bantu di dapur. Wah, hidangan hari ini terlihat enak sekali. Dia cuma bikin kacau. HMPH, kok bisa senekel ini kerjanya? Ah iya, ini salahku. Kalau nggak bisa ngomong mending diam. Diam. Benar kata pepatah, mertua lihat menantu, makin dilihat makin sebel. Aku emang nggak suka sama dia. Kenapa? Ambil un minument. Kondisimu nggak baik, minum alkohol buat apa? Aku sehat-sehat saja. Ambil un minument. 2 gelas ya. Biar aku saja. Hai. Ya ayah, dia nggak kuat minum banyak. Jangan tuangkan untuknya. Sudah nikah berapa lama? Sudah sayang banget sama suami? Nggak apa-apa Youning. Ayah, saya menghormati Bapak. Minum lagi. Curant. Tambah lagi. Sudah cukup. Ayah, berhenti minum. Sudah hampir cukup. Ayah, aku sungguh mencintai Youning. Sejak kuliah dulu, aku sudah suka dia. Aku hanya mau menikahinya. Semua sertifikat propertiku, atas namanya semua. Jika suatu hari
Youning meninggalkanku. Aku akan pergi dengan Nanan. Tak akan mengganggunya. Ngomong apa sih? Kekli. Kakwang. Aku akan memperlakukan Youning dengan baik. Jika di kemudian hari, kalau aku menyakitinya, pukuli saja aku. Pukul sekuatnya. Aku janji tidak akan melawan. Masih panggil. Kak, mau akal-akalanku ya? Ayah. Sekarang harus panggil ayah ibu. Ayah. Ibu. Yeah. Ayah, hari ini kamu sangat memalukan. Semoga besok kamu lupa semuanya. Ah, ayam sudah berkokok, c'est à 8 kali. Matahari sudah tinggi. Masih tidur? Kenapa? Mau aku suapin makan siang? Langsung ke mulutmu? Kekli. Maksudku. Ayah. Cepat bangun kerja. Baik. Makin dilihat makin sebel. Lihat dirimu, kikuk sekali. Memetik sayur saja tidak becus. Pergi ke kebun sayur. Ambil beberapa ikat sayuran lagi. Baik ayah. Ayah. Biarkan dia sendiri. Urusan kecil saja tak bisa. Bagaimana nanti merawatmu? Sayang, jangan khawatir. Aku bisa sendiri. Memetik sayur kok pakai HP? Ayah, aku bantu. Ayo pergi. Nan, mana sayur hijau? Ayah. Aku baru anak 5 tahun. Kamu tanya aku. Lalu aku tanya siapa? Terus gimana? Kalau selap harik, kakek pasti marah lagi. Kakek matikan wifi. Tak ada internet, tak bisa bantu. Gimana kak? Petik semua jenis. Benar juga. Lihat diri, sayur saja tak bisa bedakan. Memangnya, mau Ning-Ning masak untukmu nanti? Ayah. Kita punya art dan kok tak perlu masak sendiri. Ada koki terus kenapa? Punya koki hebat ya? Pak Li, cukup sudah. Lihat jam berapa ini. Cepat masak. Kamu selalu membelanya. Xiao sebenarnya baik ke kita dan Ning-Ning. Aku tak mengerti kemarahanmu. Pankiana. Baru beberapa hari sudah menyerah. Seperti kata pepatah. Ibu mertua lia menantu. Makin lama makin senang. Ngapain masih lihat? Ikuti kata revisi proposal. Setelah revisi kirim ke aku. Disuruh ambil air kotoran. Lama sekali baru datang. Malas ya? Toiletnya bau sekali. Bau terus kenapa? Air kotoran mana yang tidak bau? Disiram ke tanah jadi pupuk. Sayurnya jadi enak. Iya. Ngomong jorok begitu. Baru saja makan. Ayah, aku siram kebun. Ayah, hetai. Aduh. Dasarku anak nakal. Aku takkan lupakan ini. Ibu istirahat saja, aku yang urus. Xiao, serahkan padamu. Ya baik. Tant Wong Paman Li. Kau mau apa? Lama tak jumpa ipar. Jangan cemburu berlebihan. Waktu itu aku sengaja diundang Tante Wang dan Paman Li untuk menguji kalian. Aku sudah punya tunangan. Jia sebentar datang. Sayang. Tebak apa di tanganku? Apa? Tepang. Bodoh. Xiao Qian berhenti. Ayah ibu. Xiao Qian, berhenti. Permainan kekanakan. Aku saja tidak main. Sudah, cukup main-main. Nan. Ayah ibu tertipu. Nanan ikut-ikutan ayahmu. Kalian bertiga berhenti main. Ayo bungkus pangsit. Tahun baru Imlek ramai sekali. Iya hahaha. Tahan depan juga harus seramai ini. Oke. Ayo foto bersama. Ya, ayo. Ayo. Sudah siap? Selamat tahun baru.